Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Halo, apa kabar sobat? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas wayang kulit, yaitu Buto Putih. Adalah salah satu bagian dari kisah Mahabharata, cerita tentang Prabu Yudhistira yang marah menjadi buta putih. Salah satu epik terbesar dalam sastra India yang juga sangat terkenal di Indonesia. Dalam cerita ini ada bagian yang menggambarkan bagaimana kekuatan luar biasa Prabu Yudhistira bisa berubah menjadi sosok buta putih atau raksasa putih ketika ia marah. Prabu Yudhistira adalah salah satu dari 5 Pandawa yang terkenal karena kebijaksanaannya, kesabarannya, dan sifat adilnya. Namun meskipun ia dikenal sebagai raja yang bijak, ia juga memiliki sisi lain yang jarang diketahui orang, yaitu kekuatan dahsyat yang muncul saat ia marah. Dalam beberapa versi cerita disebutkan bahwa ketika Prabu Yudhistira marah dan kehilangan kesabaran, ia akan berubah menjadi buta putih, makhluk raksasa yang sangat menakutkan. Cerita ini terjadi setelah perang besar Kurukshetra yang dikenal sebagai pertempuran antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Setelah pertempuran usai, banyak kematian yang terjadi kedua belah pihak. Meskipun Pandawa akhirnya menang, mereka harus menanggung banyak penderitaan dan kehilangan. Prabu Yudhistira merasa sangat bersedih dan perasaan marahnya pun semakin sulit dikendalikan. Pada suatu hari setelah kekacauan perang berakhir, Prabu Yudhistira diminta untuk menjadi pemimpin yang membawa perdamaian dan keadilan bagi seluruh kerajaan. Namun beban begitu besar membuatnya tertekan. Rasa kecewa dan kesal mulai membelenggu hatinya, apalagi ketika ia merasa bahwa beberapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas penderitaan itu tidak mendapat hukuman yang setimpal. Hal ini membuat Yudhistira semakin merasa kecewa terhadap dunia dan sistem keadilan yang ada. Pada saat itulah kekuatan tersembunyi dalam dirinya mulai terbangun. Dalam keadaan marah yang luar biasa, tubuh yang tegap dan berwibawa itu mulai berubah. Kulitnya menjadi sangat putih, tubuhnya membesar menjadi raksasa, dan kekuatan luar biasa pun mengalir. Dalam keadaan ini, Prabu Yudhistira berubah menjadi buta putih atau makhluk raksasa yang tidak bisa dihentikan. Buta putih adalah manifestasi dari amarah dan kemarahan Yudhistira yang terpendam selama ini. Saat ia berubah menjadi buta putih, ia menjadi sangat kuat dan tak terbendung. Semua yang ada di hadapannya merasa takut. Bahkan para dewa dan makhluk halus sekalipun, ia menjadi simbol dari kemarahan yang tak terkendali dan kekuatan buta putih ini seakan mengingatkan semua orang tentang betapa dahsyatnya kekuatan yang dapat muncul dari amarah seorang yang bijak dan sabar seperti Yudhistira. Namun dalam perubahan ini, Prabu Yudhistira tetap menyadari satu hal penting. Meskipun ia bisa menjadi sosok yang sangat kuat, ia juga menyadari bahwa kemarahan yang tak terkendali hanya akan membawa kehancuran. Dalam wujud buta putih, Yudhistira berkelana dan mencari pengetahuan, berusaha untuk mengendalikan amarahnya serta mencari cara agar ia bisa mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam dirinya. Pada akhirnya, setelah melakukan perjalanan panjang dan bertemu dengan berbagai guru dan orang bijak, Yudhistira berhasil menenangkan dirinya. Ia belajar bahwa meskipun ia bisa berusaha menjadi buta putih, kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan amarah dan emosi dengan bijak. Ia mengembalikan dirinya ke wujud aslinya dan berjanji untuk selalu menjaga kesabaran dan kebijaksanaannya agar tidak jatuh ke dalam perangkap amarah yang bisa menghancurkan
dirinya dan orang lain. Cerita tentang Prabu Yudhistira yang marah dan berubah menjadi buta putih memiliki banyak pesan moral yang dalam. Salah satunya adalah pentingnya mengendalikan emosi, terutama amarah. Meskipun seseorang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, ia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Hal tersebut dapat menghancurkan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa orang bijak pun memiliki kelemahan dan sisi gelapnya. Namun yang membedakan adalah mengenali dan menghadapi dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Prabu Yudhistira meskipun menjadi sosok yang penuh kedamaian juga memiliki kekuatan besar yang dapat muncul ketika ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Namun akhirnya ia belajar bahwa kedamaian sejati datang ketika seorang mampu mengendalikan dirinya bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Cerita tentang Prabu Yudhistira yang marah menjadi buta raton atau buta putih merupakan salah satu kisah jarang dibahas secara mendalam dalam versi umum Mahabharata. Namun dalam tradisi tertentu ada kisah yang menggambarkan Prabu Yudhistira meskipun dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sabar, bisa merubah menjadi makhluk yang sangat menakutkan saat amarahnya meluap. Dalam kisah ini, perubahan Yudhistira menjadi buta raton atau buta putih atau raksasa besar menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan amarah yang terpendam, bahkan pada seseorang yang penuh kebijaksanaan. Berikut adalah cerita panjang tentang Prabu Yudhistira yang marah dan berubah menjadi buta raton atau buta putih. Pada suatu masa setelah pertempuran besar Kurukshetra yang memakan banyak korban jiwa, kerajaan Hastinapura kembali berada di bawah kekuasaan Pandawa. Prabu Yudhistira sebagai anak tertua dari Pandawa naik tahta dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Di balik kebijaksanaannya, ia dikenal sebagai seorang raja yang adil, pengertian, dan selalu berusaha menjaga perdamaian di kerajaannya. Namun meskipun ia dikenal sebagai pribadi yang penuh kesabaran, Yudhistira adalah manusia biasa yang tidak luput dari emosi. Salah satu peristiwa yang sangat mempengaruhi Prabu Yudhistira adalah keputusan-keputusan sulit yang harus ia ambil setelah kemenangan di Kurukshetra. Meskipun ia merasa menang, secara moral banyak tragedi dan penderitaan yang terjadi selama perang itu. Yudhistira merasa sangat bersedih karena banyak kerabat dan teman-temannya yang harus mati dalam pertempuran tersebut. Pada suatu hari setelah beberapa waktu lamanya, seorang pengikut dari pihak Kurawa yang masih hidup datang menemui Yudhistira dan meminta keadilan. Namun dalam pengadilan yang dihadiri oleh banyak orang, Yudhistira merasa kesal dengan tingkah laku orang-orang yang tidak mengerti penderitaan para keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga mereka di medan perang. Seorang utusan dari kerajaan yang masih setia pada Duryodhana bahkan berani mengajukan protes terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Prabu Yudhistira. Hal ini membuat Prabu Yudhistira yang telah menahan beban emosi selama bertahun-tahun merasa sangat marah. Ketika ia mendengar perkataan kasar dan tidak berterima kasih dari utusan tersebut, kemarahan Prabu Yudhistira pun meluap. Ia yang biasanya sabar dan bijaksana kini tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dalam sekejap tubuh Prabu Yudhistira mulai bergetar hebat dan tubuhnya membesar menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Ia berubah menjadi buta raton atau buta putih, sosok makhluk raksasa yang sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Buta raton adalah simbol dari amarah yang terpendam, kekuatan destruktif yang muncul saat seorang kehilangan kendali atas dirinya. Dalam bentuk buta raton atau buta putih, Yudhistira tidak hanya menjadi sosok yang besar dan kuat, tetapi juga menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Ia menjadi sangat brutal dan bisa menghancurkan apapun yang ada di depannya. Setelah berubah menjadi buta raton atau buta putih, Prabu Yudhistira memulai perjalanan yang penuh amarah dan kehancuran. Dia mengamuk di seluruh penjuru kerajaan Hastinapura, menghancurkan apa saja yang ada di jalannya. Raksasa putih ini membuat para penduduk dan prajurit ketakutan. Mereka yang dulu menghormati dan mencintai Prabu Yudhistira kini hanya bisa lari menyelamatkan diri.
Istana yang megah dan pernah menjadi simbol keadilan dan kebijaksanaan kini dilanda kehancuran. Namun meskipun ia berada dalam wujud buto raton atau buto putih, ada bagian dari diri Prabu Yudhistira yang masih sadar di dalam dirinya. Ia tahu bahwa amarahnya ini tidak akan membawa kebaikan dan ia merasa bersalah telah kehilangan kendali. Ia mencari cara untuk mengembalikan dirinya ke wujud semula. Namun semakin besar ia berusaha melawan amarahnya, semakin kuat pula kekuatan buto raton atau buto putih menguasai dirinya. Di tengah amukan yang tak terkendali, Prabu Yudhistira kemudian teringat akan seorang guru bijak yang selalu mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Rishi Vyasa. Prabu Yudhistira dalam bentuk buto raton atau buto putih pergi mencari Rishi Vyasa, berharap guru besar itu bisa membantunya mengatasi amarahnya yang membara. Ketika akhirnya Prabu Yudhistira bertemu dengan Rishi Vyasa, sang guru berkata, "Wahai Prabu Yudhistira, engkau adalah seorang raja yang bijaksana dan adil. Namun dalam amarah engkau telah kehilangan dirimu. Kekuatan yang luar biasa ini datang dari dalam dirimu. Namun jika tidak dikendalikan, kekuatan ini akan menghancurkanmu." Rishi Vyasa kemudian mengajarkan kepada Prabu Yudhistira tentang pentingnya pengendalian diri dan bagaimana cara menyatukan pikiran dan hati. Guru itu berkata, "Amarah adalah api yang bisa membakar segala sesuatu di sekitarmu. Tetapi jika engkau bisa mengendalikan api itu, maka api tersebut memberi manfaat yang besar kembali kepada dirimu yang sejati, wahai Prabu Yudhistira." Mendengar kata-kata sang guru, Prabu Yudhistira mulai menyadari bahwa kemarahan yang tidak terkendali hanya akan membawa kehancuran. Dengan kesadaran itu, ia mulai berusaha menenangkan diri dan mengendalikan amarahnya dalam waktu yang cukup lama. Dengan meditasi dan penarikan diri dari dunia luar, Prabu Yudhistira akhirnya berhasil mengendalikan kekuatan buto raton atau buto putih yang menguasainya. Ia kembali ke wujud aslinya sebagai Prabu Yudhistira yang bijaksana dan penuh kedamaian. Setelah berhasil mengendalikan dirinya, Prabu Yudhistira kembali memerintah kerajaan dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia belajar bahwa bahkan seorang pemimpin yang bijaksana pun bisa jatuh ke dalam perangkap amarah jika tidak hati-hati. Kisah perubahannya menjadi buto raton atau buto putih mengajarkan kepada semua orang bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukanlah kekuatan fisik, tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengatasi emosi. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki sisi gelap yang bisa muncul jika tidak mampu mengelola perasaan dan emosi kita. Namun dengan kebijaksanaan dan upaya yang tekun, kita bisa mengubah sisi gelap itu menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Cerita tentang Prabu Yudhistira yang marah dan berubah menjadi buto raton atau buto putih mengandung pesan moral yang sangat dalam, yaitu kekuatan amarah. Amarah yang tidak terkendali dapat menghancurkan segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Meskipun seorang bijaksana, jika tidak mampu mengendalikan amarah, kekuatan itu bisa berubah menjadi bencana. Pengendalian diri adalah kualitas yang sangat penting bagi seorang pemimpin dan individu. Prabu Yudhistira mengajarkan kita bahwa dengan mengendalikan amarah, kita dapat mencapai kedamaian dan kebijaksanaan sejati. Pentingnya pembelajaran dan guru seperti Prabu Yudhistira yang belajar dari Rishi Vyasa. Kita semua perlu belajar dari pengalaman dan bimbingan orang bijak untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, kisah ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin memiliki kekuatan besar, yang lebih panjang adalah bagaimana kita menggunakan dan mengendalikan kekuatan itu dengan kebijaksanaan. Ada versi cerita lagi tentang buto raton putih memang memiliki makna yang sangat dalam. Cerita-cerita keagamaan dan legenda di tanah Jawa yang seringkali dihubungkan dengan kekuatan luar biasa serta transformasi wujud fisik sebagai simbol dari perubahan besar, baik dalam karakter atau spiritualitas seorang tokoh. Di beberapa tradisi dan cerita-cerita rakyat
Jawa Buto Raton Putih sering dihubungkan dengan berbagai tokoh besar seperti Prabu Yudhistira, Prabu Dewata Cengkar, dan Kumbakarna. Mereka seringkali menggunakan wujud ini dalam konteks tertentu, seperti untuk perang perjalanan spiritual atau dalam peristiwa transformasi menuju kesucian sebelum menghadapi kematian. Setiap wujud ini juga menggambarkan aspek-aspek tertentu dari keberanian, kekuatan, dan bahkan pengorbanan. Prabu Yudhistira adalah beberapa versi cerita juga dikaitkan dengan Buto Raton Putih, wujud yang muncul ketika ia marah atau berhadapan dengan situasi yang sangat genting. Namun dalam banyak cerita perubahan menjadi Buto Raton Buto Putih juga lebih bersifat transformatif, menunjukkan sisi kekuatan, keteguhan hati, dan kadang-kadang simbol dari pembersihan jiwa atau kemurnian. Jika melihat lebih dalam, mungkin Buto Raton atau Buto Putih ini muncul sebagai representasi dari amarah atau kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Prabu Yudhistira ketika ia merasa tertekan atau diperlakukan tidak adil. Tentang Prabu Dewata Cengkar, seorang tokoh dalam beberapa versi cerita rakyat Jawa, juga sering dikaitkan dengan penggunaan wujud Buto Raton Putih, tetapi dengan nuansa yang lebih gelap. Dalam beberapa cerita, Dewata Cengkar merupakan raja yang sangat jahat, dan wujud Buto Raton Putih ini bisa menjadi metafora atau transformasi yang dipaksa atau keserakahan yang membutakan. Dalam konteks ini, Buto Raton Putih lebih menggambarkan kekuatan destruktif yang berujung pada kehancuran, menggambarkan sisi buruk yang muncul dari dalam diri seseorang pemimpin yang tidak dapat mengendalikan ambisinya. Sementara itu, Kumbakarna, saudara raksasa dari Rawana dalam epik Ramayana, dikenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dalam beberapa cerita ini juga disebut-sebut menggunakan wujud seperti Buto Raton Putih sebelum berangkat perang atau untuk melakukan penyucian diri. Buto Raton Putih dalam hal ini bisa dianggap sebagai simbol dari transfigurasi seksama, proses penyucian diri yang memungkinkan seorang tokoh untuk menyatukan tubuh dan jiwa sebelum menghadapi pertempuran besar atau kematian. Penggunaan wujud Buto Raton Putih ini juga mengandung makna spiritual yang mendalam, yakni kesiapan untuk menerima takdir atau kematian sebagai bagian dari siklus hidup dan perjuangan yang tak terelakkan. Dalam banyak cerita, transformasi menjadi Buto Raton Putih sebelum berperang atau menghadapi kematian menunjukkan semacam ritual kesucian atau persiapan mental yang penting. Bagi tokoh-tokoh besar, wujud ini menggambarkan keteguhan, ketahanan mental, dan pengorbanan. Ini adalah simbol bahwa mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, baik secara fisik maupun spiritual, harus siap menghadapi segala tantangan dan menerima kenyataan termasuk kematian yang tak terhindarkan. Wujud Buto Raton Putih bisa diartikan sebagai simbol dari perubahan besar, pengorbanan, dan pembersihan diri. Itu adalah pengingat bahwa seseorang, bahkan yang paling bijaksana dan kuat, terkadang harus menghadapi kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, baik itu kekuatan spiritual takdir maupun amarah yang tidak terkontrol. Namun pada akhirnya, penggunaan Buto Raton Putih dalam cerita rakyat ini juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengatasi dan mengendalikan kekuatan dalam diri demi tujuan yang lebih luhur. Cerita-cerita ini mengandung pelajaran yang penting tentang pengendalian diri, kesadaran spiritual, dan kemampuan untuk menerima takdir sambil tetap berjuang dengan keberanian dan kehormatan. Wujud Buto Raton Putih bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang transformasi diri menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi segala rintangan hidup. Itu cerita Buto Raton Putih atau Buto Putih yang dalam bentuk pewayangan. Terima kasih. Sekilas informasi tentang cerita tersebut semoga menjadikan wawasan maupun edukasi dan hiburan sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya serta sejarah yang ada di tanah air.
Selamat beraktivitas. Semoga sobat semua sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.